Tentang sedih ini saya mau membahasnya dalam 3 perspektif. Satu, sedih itu apa? Ya. Yang kedua, kenapa kok sedih bisa terjadi? Lalu yang ketiga, bagaimana mengelola rasa sedih? Kalau ada orang mengatakan kamu jangan pernah sedih, itu sesungguhnya ungkapan yang muspro, tidak mungkin bakalan bisa terjadi. Orang pas namanya manusia biasa pasti punya rasa sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah, adik-adik mahasiswa yang hari ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa ikut bersama taklim kajian menjelang buka puasa hari Senin. Yang dimuliakan Allah, salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau kita belajar perubahan, dari beliau kita belajar ketabahan, dari beliau kita belajar tentang kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kali ini cukup dahsyat. Ini menjadi judul bukunya Dr. Al-Ustadz Dr. Aid Al-Qarni. Beliau menulis buku judulnya La Tahzan. Sudah pernah baca bukunya ya? Insyaallah ya. Kalau belum pernah minimal lihat sampulnya begitu. Nah, sebelum saya lanjutkan kajian ini, saya ingin tanya dulu. Kira-kira bagi mahasiswa itu apa kesedihan yang paling berat? Kira-kira apa? Hah? Gimana? Kira-kira kalau bagi mahasiswa yang paling membuat sedih itu apa kira-kira? Oh, ini jangan-jangan temanya salah ini Mas. Ini orang gak punya perasaan sedih semua ini ya. Baik. Sedih itu wajar atau tidak? Wajar, betul. Sedih itu manusiawi atau tidak? Manusiawi. Kira-kira kalau orang itu punya rasa sedih, itu tandanya apa? Tandanya kita masih manusia normal. Kenapa kemudian ada sedih? Ini yang paling penting kemudian kita kaji di kesempatan kali ini. Insyaallah tentang sedih ini saya mau membahasnya dalam 3 perspektif. Satu, sedih itu apa? Ya. Yang kedua, kenapa kok sedih bisa terjadi? Lalu yang ketiga, bagaimana mengelola rasa sedih? Kalau ada orang mengatakan kamu jangan pernah sedih, itu sesungguhnya ungkapan yang muspro, tidak mungkin bakalan bisa terjadi. Orang pas namanya manusia biasa pasti punya rasa sedih. Oke. Yang pertama,
Sedih itu apa sih? Sedih dalam bahasa psikologinya itu merupakan emosi dasar. Emosi dasar artinya apa? Kalau dia emosi dasar, maka setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini yang tidak mengalami gangguan emosi pasti memiliki rasa sedih. Itu pasti sudah, karena dia adalah emosi dasar. Emosi dasar itu satu, marah, bahagia, senang, takut, jijik, sedih, dan ada yang dua yang lainnya. Nah, maka itu sebabnya teman-teman sekalian, sebagai manusia biasa, maka wajarlah kalau kita kemudian sedih. Tetapi akan menjadi bermasalah ketika kita tidak secara proporsional merasakan kesedihan. Saya mau tanya, kira-kira kalau kita kehilangan uang 10.000 lalu sedihnya 2 hari wajar tidak? Wajar tidak? Enggak. Tapi ada tidak orang yang kehilangan uang 10.000 pusingnya 2 hari? Nah, kalau ada yang demikian maka perlu dicek apakah intensitas, itu namanya intensitas ya. Besarnya kesedihan itu menjadi sesuatu yang sifatnya rutin dialami oleh dia, ataukah itu merupakan kesedihan yang dibuat. Maksudnya apa? Ada orang itu sebenarnya halnya kecil, tidak perlu dibuat sedih terlalu berlarut-larut, tetapi ada orangnya kemudian memikirkannya itu sangat-sangat sedih. Nah, saya mau kasih contoh lagi. Akhir bulan, uangnya tinggal 50.000. Masih tanggal 25, tiba-tiba uangnya hilang. Sedih tidak? Sedih tidak? Sedih. Kenapa kok sedih gara-gara uangnya hilangnya 50.000? Karena kita berasumsi bahwa kalau udah uangnya hilang 50.000 maka kita sudah tidak bisa apa? Sudah tidak bisa makan. Padahal uang itu tidak ada kaitannya dengan makan. Ya. Uang itu tidak ada kaitannya dengan makan. Bisa tidak? Bisa tidak? Kita nggak punya uang tapi tetap bisa makan. Gimana caranya? Gimana caranya? Minimal kita bantuin teman, kemudian oleh teman dia traktir. Tapi ya jok teman-teman minta, aku harus bantu loh, traktirin aku loh. No. Ya, percayalah teman-teman sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa yang namanya rezeki pasti sudah ditanggung. Jadi begitu. Maka mulai hari ini yang perlu kita tangani adalah bedakan antara mana itu perangsang pencetus atau stimulus sedih dengan suasana kesedihan itu sendiri. Oke. Jadi saya menyampaikan dulu dari perspektif psikologisnya dulu ini, bahwa itu namanya emosi dasar, sudah hal yang biasa. Nah, yang kedua, kenapa kok sedih itu bisa terjadi? Kenapa sedih itu kok bisa terjadi? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kesedihan itu bersumber dari 4 situasi. 4 situasi. Satu itu karena adanya kehilangan, rasa kehilangan. Ya. Makanya tapi mudah-mudahan insya Allah nggak ada di sini ya. Kehilangan, putus begitu. Pacarannya putus. Wes biasanya 1 semester ditemani sama wong iku gitu ya. Tiba-tiba kemudian orangnya pergi. Sedih wajar enggak? Wajar enggak? Putus kemudian sedih. Kalau putus sedih itu enggak wajar. Mestinya kalau putus itu senang. Kenapa kok senang? Kenapa? Nanti bakalan diganti yang lebih baik. Makanya nanti mulai hari ini please, nanti kalau ada temannya yang habis putus, Anda jangan ikut bersedih. Bilang begini, syukur alhamdulillah.
Lah, paling nanti temannya, kamu kok tega sih? Aku baru putus kok dibilang alhamdulillah. Gampang, angkat tangan kanan, puk-puk bahunya, sambil bilang begini, sabar ya, nanti bakalan diganti yang lebih baik. Kalau ada yang lebih baik lagi, nanti kasihkan ke aku ya. Oke, yang pertama tadi apa? Karena rasa kehilangan. Baik, rasa kehilangan itu banyak sekali bentuknya. Bagi anak kecil, kehilangan yang paling besar itu adalah ketika orang tuanya tidak ada. Oke, itu bagi anak kecil. Tapi bagi panjenengan ini, teman-teman ini yang sudah besar ini, kehilangan orang tua itu bukan faktor yang paling signifikan. Tapi kalau kehilangan uang, ya, kehilangan uang itu menjadi pencetus kesedihannya. Kenapa kok bisa demikian? Karena begini, semakin besarnya kita, semakin dewasanya kita, maka kelekatan dengan orang tua, kedekatan dengan orang tua itu menjadi punya jarak. Kita sudah bisa mandiri. Faktor pembentuk kita kita menjadi tegak, segala macam membuat kita kuat, itu orang tua nasihatnya. Tapi yang lebih daripada itu adalah sumber kemampuan finansial. Oke, makanya begini nih. Misalnya kalau orang tua misalnya begini, ada nggak yang di sini yang belum pernah, ini rata-rata semester berapa ini? 3. Ada enggak selama 1,5 tahun ini belum pulang ke rumah? Yang akhwat, ada enggak? Ada. 1,5 tahun enggak pulang ke rumah, enggak ketemu sama orang tua. Tiba-tiba bulan depan orang tua ngomong begini, telepon. Mas, Mbak, bulan depan nanti Abah sama Umi mau ke Malang, kita ketemu, kangen nih. Senang enggak ketemu? Senang. Lalu kemudian bulan depannya orang tua langsung ngomong begini, Mas, Mbak, Abah sama Umi gak jadi ke Malang, tapi Abah sama Umi kirimin uang saja ya. Tergantikan enggak? Enggak ya, beneran. Iya, karena apa? Karena faktor kemandirian kita, attachment kita bukan lagi pada orang tua, tapi pada kemampuan kita berdiri sendiri, mandiri. Maka kemudian faktor-faktor mendukung kemandirian itulah yang menjadi faktor mencetus kehilangan. Jadi garis bawahi bahwa yang pertama bisa membuat orang sedih itu adalah kehilangan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat orang bisa sedih? Yang kedua adalah kekecewaan. Yang kedua apa? Kekecewaan.